Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme yang mempengaruhi fungsi pankreas. Tingkat kejadian diabetes mellitus di Indonesia berada pada peringkat keempat sebagai negara dengan tingkat kejadian tertinggi. Banyaknya jumlah pasien diabetes mellitus yang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dapat diberikan terapi berupa obat-obatan antidiabetik ataupun dengan pemberian terapi herbal. Beberapa tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai terapi diabetes mellitus yaitu jambu biji, daun sirsak, dan bawang putih. Untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana definisi, jenis, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan diagnosis penyakit diabetes mellitus. Untuk yang kedua yaitu bagaimana terapi farmakologi dan non-farmakologi dari penyakit diabetes mellitus. Untuk yang ketiga bagaimana komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Dan yang keempat, apa bagian tanaman yang digunakan, cara penggunaan, dosis, nyawa aktif, mekanisme kerja, kontraindikasi, interaksi, dan penelitian klinis dari tanaman jambu biji, daun sirsak, bawang putih sebagai pengobatan herbal pada pasien diabetes mellitus. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi, jenis, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan diagnosis penyakit diabetes mellitus. Untuk yang kedua, untuk mengetahui terapi farmakologi dan non-farmakologi dari penyakit diabetes mellitus. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagian tanaman yang digunakan, cara penggunaan, dosis, nyawa aktif, mekanisme kerja, kontraindikasi, interaksi, dan penelitian klinis dari tanaman jambu biji, daun sirsak, dan bawang putih sebagai pengobatan herbal pada pasien diabetes mellitus. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan terkait definisi dan klasifikasi diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Nah, hal ini terjadi akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe 6. Untuk patofisiologi diabetes mellitus sendiri itu berbeda pada masing-masing tipe. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 1 itu terjadi akibat penghancuran sel beta pankreas secara autoimun yang menyebabkan defisiensi insulin total. Proses autoimun dimediasi oleh makrofag dan limfosite yang kemudian menghasilkan autoantibodi terhadap antigen sel beta pankreas sehingga sel beta mengalami kerusakan dan kematian. Lalu untuk diabetes mellitus tipe 2 itu terjadi akibat resistensi insulin dan juga disfungsi progresif sel beta pankreas. Nah, sel-sel tubuh terutama otot dan hati itu menjadi kurang sensitif terhadap insulin sehingga insulin yang diproduksi tidak dapat bekerja secara efektif untuk membawa glukosa dari darah ke dalam sel. Nah, kemudian pankreas ini berusaha untuk mengkompensasi resistensi insulin dengan memproduksi lebih banyak insulin. Namun seiring berjalannya waktu, sel beta pankreas yang memproduksi insulin menjadi kelelahan dan tidak dapat lagi menghasilkan insulin dengan jumlah yang cukup. Hal ini menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat secara signifikan. Untuk diabetes mellitus gestasional itu terjadi karena tubuh mengalami perubahan hormon yang kompleks untuk mendukung pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Kondisi ini dipicu oleh hormon-hormon seperti human placental lactogen, progesteron, estrogen, kortisol, dan prolaktin. Pada wanita GSM, kapasitas pankreas untuk meningkatkan sekresi insulin tidak memadai sehingga menyebabkan kadar gula dalam darah menjadi meningkat. Kemudian untuk diabetes mellitus tipe lain itu terjadi karena penyebab lain, misalnya sindrom diabetes monogenik, penyakit pada pankreas reseptor 1, dan juga obat-obatan yang diinduksi oleh bahan kimia diabetes. Selanjutnya yaitu etiologi diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 atau T1DM merupakan salah satu beberapa penyakit sel beta pankreas yang menyebabkan defisiensi insulin absolut. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kerusakan autoimun pada sel beta pankreas tipe 1A. Beberapa pasien dengan T1DM yang tidak menunjukkan bukti kerusakan autoimun pada sel beta pankreas memiliki kelainan mendasar dalam sekresi insulin yang seringkali disebabkan oleh kelainan bawaan dalam pengendaraan glukosa sel beta pankreas.
atau glukosa plasma puasa setinggi 126 mg per dl sudah cukup untuk menentukan diagnosis DM. Tes toleransi glukosa oral atau TTGO juga dapat digunakan untuk menentukan diagnosis DM. Tes toleransi glukosa oral atau TTGO dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat seperti pada layar tertera. Kemudian di seluruh dunia ketentuan ini berlaku dan Departemen Kesehatan Indonesia juga menyarankan untuk mengatur ketentuan tersebut. Selanjutnya, metode diagnosis tambahan adalah mengukur HbA1c lebih dari 6,5%. Penderita diabetes memiliki kadar glukosa darah puasa antara 100 mg per dl hingga 125 mg per dl. Dan CFD atau kadar glukosa darah puasa selama 2 jam atau 145 mg per dl hingga 199 mg per dl GT, atau kadar A1C antara 5,7 hingga 6,4%. Mayoritas pasien tidak menunjukkan gejala diabetes awal diabetes. Akibatnya, jika pemeriksaan rutin untuk diabetes seperti pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan selama kunjungan perawatan kesehatan biasa, diagnosis dapat ditunda selama bertahun-tahun. Pasien diabetes tipe 1 T1DM biasanya menunjukkan hiperglikemia simptomatik dan terkadang ketoasidosis diabetik atau KAD. KAD merupakan komplikasi metabolik akut diabetes yang ditandai dengan hiperglikemia, hiperketonemia, dan asidosis metabolik. KAD biasanya terjadi pada penderita diabetes tipe 1 dan lebih jarang terjadi pada penderita diabetes tipe 2. Dapat disertai dengan mual, muntah, dan nyeri perut, serta dapat menyebabkan edema cerebral, koma, dan kematian. Pada sekitar 25% orang dewasa yang didiagnosis diabetes mellitus, KAD mungkin merupakan gejala awal. Selanjutnya, tata laksana terapi. Terapi untuk T1DM dan T2DM bergantung pada diet dan olahraga. Sangat penting untuk mendorong pola makan yang tinggi serat, lemak jenuh, karbohidrat tambahan, dan sirup jagung berpuasa. Selain itu, latihan aerobik sebanyak 90 hingga 150 menit setiap minggu berguna. Penurunan berat badan merupakan tujuan utama bagi pasien diabetes tipe 2 yang obesitas. Metformin adalah terapi utama jika glikemia yang cukup tidak dapat dicapai. Banyak obat lain seperti sulfonylurea oral dan inhibitor dipeptidyl peptidase 4 atau DPP4 datang setelah metformin. Inhibitor alfa glukosidase, insulin agonis reseptor glucagon-like peptida 1 atau GLP-1, dan inhibitor natrium glukosa CO transporter 2 atau SGLT2, terutama jika pasien memiliki penyakit hati berlemak. Semuanya tersedia. Studi baru menunjukkan bahwa empagliflozin atau EMPA, agonis reseptor GLP-1, dan liraglutida, inhibitor SGLT2, mengurangi mortalitas dan kejadian kardiovaskular atau CV. Oleh karena itu, obat-obatan ini harus dipertimbangkan selanjutnya pada pasien yang menderita penyakit CV. Regimen insulibasa bolus merupakan terapi utama untuk pasien dengan T1DM. Terapi pompa insulin juga pilihan yang tepat karena hipoglikemia merupakan peningkatan mortalitas. Terapi yang tidak menyebabkan hipoglikemia harus diprioritaskan, seperti inhibitor DPP4, inhibitor SGLT2, agonis reseptor GLP-1, pioglitazone dengan metformin, dan penurunan berat badan serta tekanan darah, BP, serta albuminuria. Kemudian keuntungan tambahan dari inhibitor SGLT2 dan agonis reseptor atau GLP-1 merupakan penurunan berat badan dan tekanan darah untuk mengurangi komplikasi mikrovaskular pada
Target HbA1c harus kurang dari 7%. Selain itu, dengan terapi enzim pengubah angiotensin atau AC atau penghambat reseptor angiotensin ARB, target tekanan darah harus kurang dari 130/85 mmHg. Pemeriksaan fundus harus dilakukan sesuai dengan pedoman dan ekskresi albumin urin harus dilakukan setidaknya 2 kali setahun. Untuk panel lipid, sasarannya adalah LDL-C kurang dari 100 mg/dl jika tidak ada penyakit kardiovaskular aterosklerotik atau ASCVD, atau kurang dari 70 mg/dl jika ada ASCVD. Obat pilihan adalah statin karena mengurangi jumlah kejadian mortalitas kardiovaskular. Untuk pasien dengan ASCVD yang belum mencapai sasaran, pertimbangkan untuk menambahkan ezetimibe dan inhibitor PCSK9. Baik, berikutnya di sini ada komplikasi diabetes mellitus. Yang pertama di sini ada DKA atau diabetes ketoasidosis. Apa itu? DKA ini merupakan komplikasi akut diabetes akibat defisiensi insulin yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia atau tingginya kadar gula darah dalam tubuh, lalu ada ketonemia, ada badan keton di dalam darah, serta asidosis metabolik yang mana kadar pH dalam darah ini rendah akibat kadar keton dalam darah itu tadi. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, untuk DKA ini lebih sering terjadi pada pasien DM tipe 1, yang mana pada DM tipe 1 ini tidak dapat memproduksi insulin. Itu biasanya DKA ini terjadi karena pasiennya itu lupa tidak menggunakan insulin gitu. Nah, untuk mortalitasnya sendiri lebih rendah daripada HAS, meskipun DKA ini untuk onsetnya cepat ya, bisa terjadi dalam beberapa jam atau 1 hari 2 hari gitu bisa terjadi. Nah, untuk patofisiologinya sendiri di sini karena tadi pasien biasanya lupa tidak menggunakan insulin, itu kadar insulinnya bakal menurun di dalam tubuh. Nah, kan kurang di insulinnya. Nah, tubuh itu berusaha untuk merecovery dengan mencari energi lain, yang mana di sini dicari dengan lipolisis, yang mana tubuh ini memecah asam lemak menjadi energi melalui proses ketogenesis di liver. Nah, dengan proses ini akan terbentuk badan keton, yang mana nanti pH darah akan naik dan terbentuk glukosa, yang mana dari proses ketogenesis ini biasanya berlebihan yang menyebabkan hiperglikemia begitu. Nah, untuk dalamnya sendiri biasanya pH dalam darah itu jadi lebih asam karena ada keton tadi, lalu glukosa darahnya itu di atas 250 biasanya, lalu ada ketonemia atau ada keton di dalam darah. Harusnya ini nggak ada ya begitu. Nah, berikutnya di sini ada terapinya, itu biasanya menggunakan rehidrasi yang untuk memperfusi jaringan-jaringan dalam tubuh yang menggunakan normal salin dan salin hipotonis. Lalu berikutnya ada insulin untuk mengatasi hiperglikemia, lalu ada suplemen kalium dan juga ada Na bikarbonat untuk mengatasi pH darah yang turun tadi. Gitu. Nah, untuk monitoringnya di sini biasanya digunakan glukometer untuk monitoring kadar glukosa setelah penggunaan insulin tadi khususnya, lalu juga monitoring elektrolit pada pasien. Gitu. Untuk monitoring umumnya kalium. Nah, berikutnya di sini ada komplikasi yang kedua, yaitu HHS atau hyperosmolar hyperglycemic state. Nah, apa itu HHS? Nah, jadi komplikasi sama seperti tadi karena defisiensi insulin yang terjadi dengan kondisi hiperglikemianya itu lebih parah. Ya. Lalu untuk biasanya pasien itu ada dehidrasi ekstrem dan juga kalau tidak diterima dengan baik itu bisa mengancam nyawa yang ditandai dengan kehilangan kesadaran terlebih dahulu gitu. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, untuk HHS ini lebih sering terjadi pada pasien tipe 2, yang mana untuk pasien itu masih memproduksi insulin tapi tidak cukup. Nah, biasanya mortalitasnya ini lebih tinggi daripada DKA yang tadi karena biasanya pasien tidak gercep itu untuk mengatasi kondisi HHS ini, walaupun onsetnya ini lebih lama daripada DKA gitu. Untuk data labnya di sini biasanya glukosa darahnya itu ada di atas 600 mg/dl dan juga untuk osmolaritas plasmanya ini sangat tinggi, di atas 320 mg/liter. Nah, untuk penyebab
faktornya sendiri, patofisiologinya ini biasanya untuk HAS disebabkan karena adanya faktor penyebab seperti infeksi atau dehidrasi gitu, penggunaan obat dan juga level stres yang tinggi gitu. Nah, di sini kurang lebih sama ya. Jadi karena itu karena di pasien DM tipe 2 ini ada insulinnya, nah itu sensitivitas insulinnya itu menurun. Nah, bedanya dengan DKA tadi, nah di sini karena ada insulin itu tubuh tidak menghasilkan keton gitu, karena tubuh masih membacanya kalau di tubuh ini masih ada glukosa yang cukup, sehingga untuk di kondisi HAS ini ketonnya itu normal saja gitu. Nah, tapi untuk proses gluconeogenesisnya dan glikogenolisisnya ini tetap naik, sehingga tubuh ini mencari sumber energi dari proses-proses lain gitu. Nah, akibatnya glukosa ini juga meningkat tajam gitu. Dan di ginjal ini glukosa tidak dapat dikeluarkan semua. Nah, walaupun dikeluarkan itu nanti glukosanya ini bisa menyebabkan menyerap cairan-cairan di sel-sel tubuh dan juga elektrolit gitu, sehingga organ-organ ini menjadi kekurangan cairan. Nah, akibatnya di sini ada penurunan perfusi jaringan, yang mana kalau diteruskan ini bisa menyebabkan kematian jaringan dan gagal organ gitu. Nah, untuk terapinya di sini seperti tadi, di sini ada rehidrasi, yaitu mengaliri jaringan-jaringan tubuh dengan normal salin dan juga salin hipotonis untuk perfusi jaringan. Lalu di sini ada insulin reguler untuk menurunkan hiperglikamia, lalu ada suplemen kalium. Nah, untuk monitoringnya kurang lebih sama seperti tadi, ada glukosa dan juga kadar elektrolit. Bedanya di sini untuk HAS tidak perlu dimonitoring pH darahnya. Selanjutnya ada komplikasi mikrovaskular. Yang pertama ada diabetes retinopati, di mana ini akan mempengaruhi baik retina perifer, makula atau keduanya, yang menjadi penyebab utama kecacatan visual dan kebutaan pada penderita diabetes. Pasien dengan diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol menyebabkan gangguan aktivitas retina, kemudian terjadi juga peningkatan ADD sel inflamasi retina, sehingga terjadi penyebatan kapiler yang pada akhirnya diabetes mellitus ini berbagai macam patologi klinis sistem saraf perifer. Pasien dengan kelemahan anggota tubuh, hiperalgesia, alodinia, dan yang dengan tingkat yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh akumulasi ROS yang memicu produksi sitokin dan kemokin yang kemudian mendorong peradangan dan kerusakan di serabut saraf. Yang terakhir ada diabetes nefropati, di mana diabetes nefropati ini pada pasien diabetes akan terjadi ginjal kronis yang disebabkan oleh kerusakan glomerulus akibat aterosklerosis ekstrarenal dan intrarenal dan faktor-faktor lainnya. Diabetes juga menyebabkan peradangan interstisial yang parah pada ginjal. Pasien yang mengalami komplikasi diabetes nefropati ini akan lebih mudah terkena infeksi saluran kemih dan juga infeksi pada jaringan pada ginjal. Selanjutnya ada komplikasi makrovaskular. Yang pertama ada kardiovaskular. Jadi untuk penyakit kardiovaskular ini pada pasien diabetes itu ditandai dengan pembentukan plak pada arteri akibat diskusi endotel dan juga aktivasi dari sel otot polos vaskular akibat produksi produk AHT. Komplikasi lanjut
kehidupan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, minat terhadap fitoterapi semakin meningkat, dan penelitian penelitian terkini telah mengungkap mekanisme kerja senyawa bioaktif dalam tanaman obat yang dapat memberikan manfaat bagi penderita diabetes. Meskipun penggunaan tanaman obat diabetes telah menjadi praktek budaya masyarakat, bukti ilmiah yang kuat masih terus ditemukan, dan dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penelitian klinis telah dilakukan untuk menguji efektivitas dan keamanan berbagai jenis tanaman obat dalam mengelola diabetes. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai potensi dan tantangan fitoterapi dalam penggunaan untuk pengobatan diabetes. Di sini saya akan menjelaskan tanaman obat diabetes mellitus, yaitu tanaman jambu biji. Yang pertama, untuk klasifikasi jambu biji sendiri yaitu khas dari kerajaan Klande, biji spermatozoa serta subspesiesnya yaitu Angiospermae. Diketahui bahwa jambu biji ini berasal dari kelompok Hymenopteris serta genus Pseudohyrum, di mana spesies dari jambu biji sendiri yaitu Pseudohyrum bajavilli. Untuk bagian tanamannya sendiri yaitu tanaman jambu biji ini dapat tumbuh hingga ketinggian 3-10 meter dengan batang berkayu, bercangkang, dan memiliki kulit batang yang halus berwarna coklat keabu-abuan yang mudah mengelupas. Daunnya sendiri berbentuk bulat telur memanjang dan berujung tumpul atau lancip, serta permukaan daun bagian atas berwarna hijau tua mengkilap, sedangkan untuk bagian bawah berwarna hijau keabu-abuan dengan bulu halus. Bunganya sendiri yaitu berwarna putih, berukuran kecil dengan 4-5 kelopak dan mahkota, serta memiliki banyak sekali. Dan buahnya berbentuk bulat atau oval dengan daun buah berwarna putih atau merah muda, serta memiliki banyak biji kecil yang keras di bagian tengahnya. Untuk bagian tanaman yang digunakan sebagai obat yaitu buah dari jambu biji yang memiliki potensi besar dalam terapi diabetes melalui berbagai bentuk penggunaannya seperti buah segar, buah kering, ataupun ekstrak berstandar. Pada tingkat kematangan buah yang itu sekitar 80-90%, diketahui memiliki kandungan flavonoid dan polifenol berada dalam kadar yang optimal. Kemudian untuk metode penggunaan tradisional yang efektif yang bisa digunakan yaitu bisa dari buah segar yang mana dikonsumsi sebanyak 150 hingga 200 gram per hari. Kemudian bisa juga dikonsumsi dengan cara dibuat sebagai jus segar ataupun ekstrak kering. Untuk ekstrak kering sendiri bisa digunakan dalam kapsul atau tablet dengan dosis tertentu. Selanjutnya, untuk jambu biji sendiri diketahui memiliki senyawa aktif yaitu terdiri dari vitamin C, flavonoid yaitu seperti quercetin, camphorol, dan miricetin, serta banyak senyawa fenolik seperti asam galat dan asam propanopeptide. Untuk mekanisme kerja dari jambu biji yaitu flavonoid yang diketahui sebagai potensi alami dalam manajemen diabetes. Di antaranya adalah yang pertama adalah proteksi sel, di mana mekanisme ini bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Kemudian juga bekerja dengan melindungi sel beta pankreas untuk menjaga produksi insulin. Kemudian ada mekanisme yang kedua yaitu regulasi metabolisme, di mana mekanisme ini bekerja dengan meningkatkan efisiensi penggunaan glukosa, membantu penyimpanan glukosa sebagai glikogen, serta menghambat enzim produksi glukosa di hati. Kemudian ada mekanisme ketiga yaitu optimalisasi kerja insulin, di mana bekerja dengan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin dan mengaktifasi jalur PI3K, PKB atau AKD untuk penyerapan glukosa, serta mempercepat fosforilasi IRS1 dalam produksi sinyal insulin. Dan terakhir ada efek antiinflamasi, di mana kerjanya yaitu mengurangi peradangan kronis serta mencegah resistensi insulin. Untuk mekanisme kerja ini menghasilkan efek komprehensif yang menjadikan flavonoid sebagai senyawa potensial dalam terapi penyembuhan diabetes. Adapun kondisi yang perlu diperhatikan yaitu ada masalah gula darah, yang mana ini bisa kita perhatikan lagi untuk pasien dengan kondisi hipoglikemi.
ataupun pasien dengan penggunaan terapi insulin intensif yang memerlukan monitoring ketat terhadap gula darah. Kemudian ada pasien yang memiliki gangguan hematologi, yang mana juga ada gangguan koagulasi ataupun pada pengguna antikoagulan, serta kita perlu perhatikan juga untuk pasien yang mana memiliki insufisiensi renal, sehingga karena pasien dengan insufisiensi renal ini akan meningkatkan resiko peningkatan kalium. Selanjutnya ada populasi khusus, yang mana kita memperhatikan apakah pasien ini sedang hamil dan menyusui ataupun memiliki riwayat alergi terhadap tanaman golongan Dicasceae. Ini adalah interaksi yang mungkin terjadi, yaitu ada interaksi dengan obat-obatan antidiabetik, yang mana menimbulkan resiko efek aditif dengan sulfonyl urea dan metformin yang meningkatkan potensi hipoglikemia. Kemudian interaksi ini perlu kita monitor sehingga diperlukan penyesuaian dosis insulin. Kemudian yang kedua ada mekanisme enzimatik, yang mana akan menghambat enzim CYP5A4 di hati yang mempengaruhi metabolisme obat statin, obat antihipertensi, antihipertensi, serta antiinflamasi. Adapun interaksi klinis lainnya yaitu adanya peningkatan absorpsi zat besi, yang mana merupakan efek vitamin C. Kemudian juga kita perhatikan interaksi dengan obat-obatan antihipertensi, yang mana bisa meningkatkan risiko pendarahan dengan antiplatelet, dan juga kita perlu perhatikan interaksi yang mempengaruhi metabolisme via CYP450. Adapun rekomendasi dosis yaitu untuk sediaan ekstrak kita ditemukan potensi yang maksimal yaitu digunakan dosis 250 hingga 500 mg per hari. Kemudian ada jus segar yang mana dikonsumsi sebanyak 100 mg per hari, yang mana penggunaan jus segar ini digunakan selama minimal 8 hingga 12 minggu, dan kemudian dilihat efeknya. Selanjutnya adalah data penelitian pasien antidiabetes dari Jembatiti. Yang pertama adalah terdapat studi dari Kumar yang melibatkan 120 pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 2, dan subjek ini diberikan dosis yaitu 250 mg ekstrak yang diberikan 2 kali sehari, dan penelitian ini memiliki durasi yaitu 12 minggu, dan hasil dari penelitian yang dilakukan sama ini yaitu diketahui terdapat penurunan diabetes sebanyak 1,2% serta penurunan nilai GI yaitu 38,4 mg. Kemudian ada studi dari Martinez yang melibatkan 85 pasien diabetes yang diberikan dosis jus segar sebanyak 100 ml per hari, dan dilakukan selama 8 minggu. Dan hasil dari studi ini yaitu terdapat penurunan glukosa postprandial dan penurunan gula hemoglobin. Kemudian ada pula studi yang dilakukan oleh James, di mana melibatkan 150 pasien prediabetes yang diberikan 400 mg ekstrak per hari, dan durasi studi dari James ini yaitu selama 16 minggu, dan menghasilkan bahwasanya ekstrak dari James ini bisa mencegah progresivitas diabetes. Kemudian ada nilai RR yaitu 0,68% serta efek samping yang minimal. Bahwasanya ini diketahui bahwa studi ini secara kolektif mengkonfirmasi potensi antidiabetes yang diberikan dengan dosis efektif yaitu 150 hingga 500 mg
dasar sebelum memulai konsumsi suplemen flavonoid. Itu di sini adalah suplemen dari Bahan-bahannya ada flavonoid, terpenoid, alkaloid, scopoletin, beta-karotin, alarginin, ascorbic acid, dan prosenol sebagai senyawa Untuk kesimpulannya, jus buah mengkudu berpengaruh signifikan dalam membentuk kadar gula darah dan membantu peran pada pasien menjadi Tumbuhan selanjutnya adalah bawang putih atau Allium sativum. Untuk klasifikasinya sendiri bisa dilihat pada layar. Jadi bawang putih sendiri ini merupakan tanaman berumbi yang memiliki tinggi sekitar 30 hingga 40 cm. Untuk kandungan kimia dari bawang putih sendiri, bawang putih ini diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif antara lain senyawa organosulfur, saponin, senyawa fenolik, dan polisakarida termasuk senyawa yang mengandung sulfur seperti alisin, ajoen, DAS, DADS, dan L-S-alicistein serta senyawa non-sulfur yang memberikan khasiat biologis bawang putih. Baik, selanjutnya untuk mekanisme kerja dari bawang putih sendiri itu, jadi beberapa literatur menjelaskan bahwa kandungan senyawa yang berada dalam bawang putih, khususnya senyawa alin itu dapat menurunkan kadar glukosa puasa dan meningkatkan kadar insulin, sama seperti glibenclamid, gliclazid, atau insulin. Kemudian untuk mekanisme kerjanya yaitu mempengaruhi kadar glukosa darah melalui beberapa cara. Yang pertama bekerja dengan cara memiliki sifat mirip insulin, kemudian menghambat aktivitas insulinase, meningkatkan sekresi insulin, meningkatkan sel beta pankreas dengan memproduksi regenerasi sel-sel tersebut, meningkatkan kandungan glikogen hati dan mengganggu penyerapan karbohidrat melalui serat tanaman sehingga nantinya dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Selanjutnya untuk bagian tanaman yang digunakan, jadi senyawa yang digunakan sebagai antidiabetes ini kan adalah alisin. Alisin itu merupakan senyawa organosulfur yang banyak ditemukan pada bagian bawang putih. Untuk dosisnya sendiri, untuk ekstrak bawang putih dengan dosis 500 mg itu digunakan 1 kali sehari. Untuk dosis 250 mg itu digunakan 2 kali sehari dengan lama penggunaan 12 minggu. Selanjutnya adalah interaksi. Jadi bawang
bawang putih ini dapat berinteraksi dengan beberapa obat atau tanaman lain yang memiliki efek anti-diabetes, anti-keomulan, atau anti-AIDS. Contohnya, bawang putih ini dapat memperkuat efek anti-diabetes dari obat-obatan seperti glibenclamid, metformin, dan pioglitazone. Kemudian jika dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan anti-keomulan seperti warfarin dan fludion dapat meningkatkan risiko pendarahan. Selanjutnya, bawang putih ini juga dapat menurunkan efektivitas obat anti-AIDS. Dan yang terakhir, bawang putih ini memiliki efek antitrombolitik dan dapat meningkatkan fibrinolisis, menurunkan agregasi trombosit, dan meningkatkan waktu protrombin. Selanjutnya untuk kontraindikasinya, jadi penggunaan bawang putih ini tidak direkomendasikan pada pasien penderita dislipidemia yang akan menjalani operasi karena nantinya dapat menyebabkan pendarahan. Selain itu, ekstrak bawang putih sebaiknya tidak diberikan kepada pasien yang menderita hipertiroid, hipertensi akut. Juga bawang putih ini tidak boleh dikonsumsi secara oral selama kehamilan, menyusui, anak kecil atau pasien yang alergi terhadap bawang putih. Nah, untuk penelitian empirisnya, jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPOM, bawang putih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai terapi tradisional. Contohnya di daerah Sulawesi Tenggara, bawang putih ini dicampur dengan rempah-rempah seperti daun dan cengkeh, pala, dan minyak kelapa untuk obat keselio. Kemudian untuk di daerah Sulawesi Tengah itu, bawang putih digunakan bersamaan dengan labu siam untuk membantu menurunkan tekanan darah. Dan juga untuk masyarakat Gorontalo itu, bawang putih ini digunakan sebagai obat hipertensi dan stroke dengan cara rebusannya dicampur beberapa seperti buah kemiri. Kemudian untuk data penelitiannya, jadi dilakukan uji klinik yang pertama itu oleh Zai dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan subjek penelitiannya itu pasien diabetes tipe 2 dan hiperlipidemia. Kemudian dosis yang digunakan itu 900 mg per hari. Hasil dari penelitian tersebut didapatkan bahwa ekstrak bawang putih ini dapat menurunkan kolesterol, menurunkan lipid, serum, dan gula darah puasa. Kemudian penelitian selanjutnya itu dilakukan oleh Sai dan kawan-kawan pada tahun 2021. Peneliti ini meninjau sejumlah studi yang telah dilakukan, termasuk sebuah meta-analisis dari 9 uji klinis acak. Untuk subjeknya sendiri, pasien diabetes tipe 2, untuk dosis yang digunakan itu tidak dijelaskan. Ini didapatkan hasil pengujian yaitu bawang putih ini dapat menurunkan kadar glukosamin dan hemoglobin glikosilasi. Untuk data uji klinik yang terakhir itu dilakukan oleh Shori dan kawan-kawan pada tahun 2017. Di sini subjek penelitiannya adalah 60 subjek dengan masing-masing kelompok sebanyak 30 subjek dengan perlakuan diabetes mellitus tipe 2. Untuk dosis yang digunakan itu untuk kelompok pertama menggunakan metformin dengan dosis 1000 mg per hari. Untuk kelompok kedua digunakan suplemen bawang putih dengan dosis 500 mg per hari dan metformin 1000 mg per hari. Nah, hasil yang didapatkan itu untuk kelompok kedua itu terjadi penurunan signifikan sekitar dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kombinasi tersebut dapat berpengaruh signifikan dalam memperbaiki status glikemik dengan menurunkan kadar glukosa darah puasa dan kadar glukosa darah postprandial. Dari penjelasan selanjutnya dapat ditarik kesimpulannya yaitu diabetes mellitus merupakan gangguan Pengelolaan diabetes mellitus melibatkan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologi mencakup penggunaan obat-obatan seperti insulin, sulfonylurea, dan metformin